Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali pada mata kuliah fikih muamalah dan munakahat, materi kita yang ketujuh yaitu tentang Ihya'ul Mawad, Syuf'ah dan Luqatah. Yang pertama adalah Ihya'ul Mawad. Pengertian dari Ihya'ul Mawad yaitu i'dadul ardil maytah allati lam yasbaq ta'miruha wa tahyi'atuha wa ja'alaha salihatan lil intifa'i biha fis sakani waz zara'i wa nahwu dzalik. Yaitu menghidupkan kembali lahan yang mati atau yang belum diolah sebelumnya oleh siapapun dan kemudian menjadikannya bermanfaat, apakah itu untuk tempat tinggal ataupun kemudian pertanian. Jadi ada lahan kosong, lahan yang mati, lahan yang tidak jelas tuannya, lalu kemudian diolah ataupun kemudian dijadikan tempat tinggal, perumahan dan sebagainya, atau kemudian dijadikan sebagai lahan pertanian. Artinya adalah menjadikan kawasan tersebut kembali efektif berfungsi sehingga kemudian dapat meningkatkan taraf ekonomi. Pensyariatan Ihya'ul Mawad, menghidupkan lahan yang mati atau yang kosong tadi atau lahan yang tidak termanfaatkan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahyal ardan maitah fahiyalah." Siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi kalau kita menghidupkan lahan mati itu otomatis menjadi milik kita. Tapi lahan mati itu maksudnya memang tidak jelas siapa tidak tahu kita atau belum sama sekali ada kepemilikan terhadap wilayah tersebut atau kawasan tersebut atau tanah tersebut. Syarat dari Ihya'ul Mawad. Yang pertama, syarat sahnya adalah syarat sah dari menghidupkan lahan mati itu yang pertama, tanah yang dihidupkan belum berlaku kepemilikan. Artinya tidak ada seseorang pun yang mengklaim itu miliknya. Yang kedua, pihak yang menghidupkan adalah seorang muslim. Jika orang kafir, ia tidak dibolehkan menghidupkan lahan di negeri muslim. Nah, jadi orang kafir itu tidak boleh menghidupkan lahan di wilayah muslim. Karena siapa yang menghidupkan tanah itu akan menjadi miliknya. Maka tanah seorang muslim itu dimanfaatkan oleh seorang muslim. Yang kedua adalah syuf'ah. Syuf'ah secara bahasa itu ad-dhammu, mengumpulkan. Ya, sedangkan secara istilah itu adalah tamlikul masyfu'i fihi jabaran 'anil mushtari fi ma qama 'alaihi min ats-tsaman wan nafaqat. Yaitu kepemilikan harta yang terkategori masyfu' ya, secara paksa dari seorang penjual ya. Karena dia membayarkan harga atau membayarkan nilai dari harta tersebut. Nah, syuf'ah merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli malin lam yuqsam, fa idza waqa'atil hudud wa sarafatil turuq fala syuf'ah." Bahwasanya Nabi SAW menetapkan syuf'ah pada harta yang belum dibagi-bagi. Ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi syuf'ah. Nah, jadi kalau seandainya sebuah tanah berserikat di dalamnya antara dua orang, maka jika satu pihak ingin menjualnya, maka satu pihak yang lain berhak membelinya secara paksa. Karena dia memiliki hak syuf'ah. Kecuali tanah itu telah dibagi, jelas batasannya, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Kalau seandainya dia ingin menjualnya kepada orang lain, itu silahkan saja. Nah, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, al-jarud dari ahaqqu bid-dar. Tetangga rumah lebih berhak dengan rumahnya. Jadi kalau seandainya seseorang tinggal bertetanggaan, lalu kemudian ingin menjual rumahnya, maka orang yang di sebelah rumahnya itu lebih berhak untuk membelinya daripada orang yang lain. Maka ini dinamakan dengan hak syuf'ah. Objek syuf'ah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa objek syuf'ah itu adalah
benda yang tidak bergerak, harta yang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan seterusnya. Hal itu dipahami dari hadis yang kita bacakan ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ati fi kulli malin lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surifatil turuq fala syafa'at. Jadi pada harta yang belum dibagi-bagi, ketika batasannya telah ditentukan ataupun jalan telah diatur, maka tidak ada lagi syafa'at. Yang terakhir adalah luqatah. Luqatah itu adalah hiya kullu malin ma'sumin lidhiya'i la ya'rifu maliku wa kathiran ma tutlaqu ala ma laysa bihayawanin wa amma al-hayawan fa yuqalu dhalatun. Jadi setiap benda ya yang hilang ya ataupun kemudian tidak diketahui pemiliknya, dan kebanyakan yang disebut dengan luqatah itu adalah benda ya, sedangkan hewan itu tidak disebut dengan luqatah. Kalau hewan hilang ataupun kemudian tidak diketahui pemiliknya disebut dengan dhalah dalam bahasa Arab. Hukum memungut luqatah. Jika barang temuan di tempat yang diyakini aman dan tidak akan hilang atau tidak akan rusak, maka memungutnya untuk diumumkan hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi kita memungut untuk diumumkan. Nah, tapi kalau seandainya barang temuan tersebut di tempat yang diyakini tidak aman, ada kekhawatiran barang tersebut akan hilang atau rusak ya, maka memungutnya adalah sesuatu yang wajib. Tapi dengan ketentuan memungut itu untuk diumumkan, bukan untuk dimiliki ya. Jadi ada kewajiban bagi orang yang memungutnya untuk mengumumkan. Nah, kewajiban orang yang memungut luqatah. Orang yang memungut luqatah itu wajib mengumumkannya selama 1 haul atau 1 tahun. Berdasarkan kepada Rasulullah SAW, sabda beliau, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu 'anil luqatati, faqala a'rif ifasaha wa wika'aha, thumma 'arrifha sanatan, fa in ja'a sahihu biha, wa illa fa sya'nuka biha." Qala fadallatul ghanam, qala hiya laka aw li akhika aw lidhib. Faqala fadallatul ibil, qala ma laka wa laha ma'aha shiqa'uha wa hidha'uha taridul ma'a wa ta'kulu syajara hatta yalqaha rabbuha. Jadi kata Rasulullah SAW, pernah datang seorang kepada Rasulullah SAW menyatakan tentang luqatah, barang temuan tadi. Maka beliau bersabda, kenalilah kantong dan talinya, lalu umumkan selama 1 tahun. Jika datang pemiliknya, maka berikanlah. Jika tidak, maka itu terserah kamu. Orang itu bertanya lagi, lalu bagaimana dengan kambing yang hilang? Rasulullah menjawab, itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala. Lalu kemudian dia bertanya lagi, bagaimana kalau yang onta yang hilang? Ia menjawab, apa urusanmu dengannya? Sesungguhnya ia memiliki tempat air dan sepatu kakinya. Ia bisa mendatangi tempat air dan memakan pepohonan, sehingga ditemui oleh pemiliknya. Rawahul Bukhari. Nah, jadi kalau seandainya barang-barang ya yang itu kemudian lebih dari 1 nisab ya, maka itu wajib diumumkan. Kalau seandainya kambing ya, maka itu boleh diumumkan, boleh juga dipelihara. Dan sedangkan ibil itu dipelihara sampai kemudian diketahui pemiliknya. Nah, barang temuan yang tidak terlalu bernilai. Ya, mungkin kita menemukan sebuah pena mungkin atau sesuatu yang tidak terlalu bernilai lah. Maka kata Rasulullah SAW, rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'asa was-sauti wal-habli wa ashbahihi yultaqatu rajulu yantafi'u bih. Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kami pada tong cemeti, tali dan sejenisnya, apabila dipungut oleh seseorang, ia bisa langsung memanfaatkannya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.